Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-15 ya. Mas Mbak semua, materi yang kita bahas nanti tentang ketahanan nasional ya. Nah, di dalam ketahanan nasional ini, Mas Mbak semua, nanti kita akan membahas dari landasannya ya, kemudian latar belakang, kemudian juga dari beberapa yang kaitannya dengan landasan tadi ya, 3 landasan dalam ketahanan nasional seperti itu. Mas Mbak semua, kita nanti juga akan membahas dari pengertiannya. Akan tetapi untuk ketahanan nasional ini ya, nanti kita membahas untuk materi materinya kaitannya dengan ketahanan nasional yang asas-asas ketahanan nasional itu nanti di pertemuan ke-16 seperti itu ya. Mas Mbak semua, saya ucapkan terima kasih di dalam pertemuan ke-15 ini Anda selalu antusias di dalam perkuliahan ya, mata kuliah PKN ini ya. Untuk yang pertama kita membahas tentang latar belakang ketahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai, dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul. Dari yang bersifat kegiatan fisik sampai ideologis, Mas Mbak semua. Di sini kita mengetahui bahwa terbentuknya negara Indonesia itu pastinya di latar belakang ini perjuangan seluruh bangsa ya. Jadi semua yang memperjuangkan ya kemerdekaan itu adalah seluruh bangsa gitu ya Mas Mbak semua. Kemudian di sini dilihat bahwa terbuktinya ya perjuangan bangsa itu tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita mengetahui bahwa ya ada ancaman dan juga pastinya ada gangguan ya. Nah, ini juga timbul yang bersifat kaitannya kegiatan fisik sampai ideologis. Mas Mbak semua, inilah latar belakang dari ketahanan nasional. Kemudian meski demikian ya Mas Mbak semua, bahwa bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Inilah Mas Mbak semua, bahwa bangsa Indonesia itu selalu memegang komitmen ya bahwa kita itu Negara Kesatuan Indonesia dan pastinya dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis di lingkungan dunia yang pastinya serba berubah Mas Mbak semua ya. Berubah ini banyak sekali. Nah, adanya kaitannya dengan iptek juga, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian sekarang ini ya kita butuh adaptasi yang sangat cepat sekali karena pastinya ya di era yang serba teknologi ini, di era pastinya kemajuan IT ini, kita harus bisa cepat beradaptasi dan pastinya kita mau tidak mau kita harus bisa ya beradaptasi. Itu artinya kita
harus belajar ya, harus belajar dengan perubahan yang ada. Kemudian sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ya. Kemudian, ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Mas Mbak semua, di dalam ketahanan nasional Indonesia pastinya ya kita itu akan menghadapi yang kaitannya dengan hambatan juga ya. Adanya hambatan, adanya tantangan itu akan menjadi kekuatan bagi kita apabila kita bisa ya menanganinya dengan benar-benar, dengan baik seperti itu. Kemudian pastinya gangguan itu juga nanti akan datang dari luar dan juga dari dalam. Pastinya kita akan benar-benar bisa menjamin ya kaitannya dengan identitas integrasi kita. Nah, inilah perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Ketika kita itu mengalami proses kaitannya dengan tantangan, Mas Mbak semua, ancaman, hambatan, gangguan yang datang, itu ketika kita itu bisa mencapai titik pada tujuan tersebut, itu adalah sebagai perjuangan mencapai tujuan nasional, ya. Paham semuanya Mas Mbak ya. Artinya ketika kita itu dalam proses itu pastinya ada hambatan, ada ancaman. Nah, tapi pastinya kita akan mencapai tujuan nasional seperti itu. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Bahwa kesejahteraan itu juga dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah dan jasmaniyah, sehingga keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Mas Mbak semua, nah di sini kita mengetahui bahwa di dalam nilai-nilai nasionalnya itu kaitannya dengan kemakmuran, adil, dan pastinya merata, kaitannya dengan rohaniyah, jasmaniyah, bahwa bangsa Indonesia ini pastinya akan selalu merasa bahwa kita juga harus merasa aman, karena keamanan itu sangat-sangatlah penting. Karena di mana di dalam nilai-nilai nasional ini ya, bahwa ancaman itu juga bisa kaitannya dari dalam, juga bisa dari luar seperti itu. Dengan adanya ketahanan nasional, pastinya kita akan merasa nyaman karena kita dari keamanan juga akan selalu
perhatikan karena sudah di dalam berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita hidup itu pastinya harus aman ya, harus makmur, harus pastinya adil dan merata, itu pasti Mas Mbak semua, karena sudah diatur dan pastinya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua bahwa di dalam ketahanan nasional ini ada 3 landasan ya. Kita lihat dari dalam yang pertama itu adalah landasan ideal. Dalam hal ini, Pancasila yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman, Pancasila sebagai dasar negara, filsafat sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan setiap warga negara Indonesia dalam bermasyarakat maupun dalam tindakan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Inilah Mas Mbak semua di mana landasan ideal ini, bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, juga filsafat ya, kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila ini benar-benar sudah diuji dan diyakini kebenarannya ya. Nah, kita sudah membahas tentang landasan ideal. Sekarang landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan landasan konstitusional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta tujuan dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala macam bentuk penjajahan ya. Tadi kita sudah mengetahui dari landasan ideal, sekarang di dalam landasan konstitusional bahwa ya negara Indonesia, bangsa Indonesia itu menentang segala macam bentuk penjajahan, baik berupa fisik ya maupun berupa psikologis seperti itu ya. Mas Mbak semua, ketika kita sudah memahami dari landasan ideal, landasan konstitusional ya, bahwa bangsa Indonesia senantiasa akan berjuang untuk mencegah maupun melawan segala macam dan bentuk usaha-usaha ataupun perilaku yang menjurus pada penjajahan. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itulah, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Mas Mbak semua, bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak karena hadiah ya, tetapi di sini karena perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang pastinya pengorbanan dari jiwa, dari raga ya. Kalau kita mengetahui dan membayangkan saja ya, karena kita kan sudah melihat video-video ya seperti itu ya, video-video bagaimana negara Indonesia itu melawan penjajah seperti itu ya. Kita hanya melihat ilustrasinya saja sudah pikiran kita, jiwa kita ya juga sudah merasa ya, pertama pastinya kita itu sangat bangga sekali sama pahlawan-pahlawan ya Indonesia
akan tetapi kita juga ada rasa ya pastinya dulu itu seperti ini ya gitu ya. Hidup itu kata aman itu enggak ada. Nah, pastinya ini Mas Mbak semua, negara kita sudah merdeka. Nah, kita sekarang ini harus menjaga ya pastinya untuk pertahanan sepanjang masa. Nah, merdeka ini adalah untuk sepanjang masa selamanya ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah landasan visional. Wawasan Nusantara ya, bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan serta sarana untuk membangun dan menata diri menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian atau seluruh wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama. Mas Mbak semua, bahwa di dalam landasan visional ini wawasan Nusantara ya, kita semua ya Mas Mbak semua, bahwa setiap ancaman itu merupakan juga ya seluruh wilayah Indonesia itu merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama. Jadi benar-benar kita merasakan tadi ya bersama ya, merdeka bersama, misalkan merasa kayak ada ancaman, kita juga merasakan itu bersama seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Pokok-pokok pikiran untuk mencapai tujuan nasional, suatu bangsa akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapinya, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang disebut ketahanan nasional. Kita lihat yang didasari pokok-pokok pikiran di dalam ketahanan nasional adalah sebagai berikut, Mas Mbak semua, bahwa manusia itu berbudaya. Manusia merupakan makhluk yang sempurna yang memiliki naluri, akal, dan keterampilan. Manusia selalu berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya akan mengadakan hubungan A. dengan Tuhan yang disebut agama, B. dengan cita-cita yang disebut ideologi, C. dengan kekuatan yang disebut politik, D. dengan kebutuhan yang disebut ekonomi, E. dengan manusia yang disebut sosial, F. dengan rasa keindahan yang disebut seni atau budaya, dengan pemanfaatan alam yang disebut iptek, dengan rasa aman yang disebut pertahanan keamanan. Inilah Mas Mbak semua yang masuk di dalam pokok-pokok ya untuk ketahanan nasional. Nah, kita pastinya manusia itu harus berbudaya ya. Setelah Anda mengetahui dari pokok-pokok ketahanan nasional, sekarang kita lihat Mas Mbak semua pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan
baik datang dari luar maupun dari dalam dan negara untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut, ya, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini. Mohon maaf ada suara agak bising Mas Mbak semua. Yang pertama adalah Anda jelaskan latar belakang ketahanan nasional secara singkat saja. 2. Anda jelaskan 3 landasan ketahanan nasional dan Anda menjelaskan di dalam landasan ketahanan nasional ini secara singkat saja. Oke? Mas Mbak semua, saya ingatkan jangan lupa untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-15 PKN hari ini tanggal 21 April 2021 Mas Mbak semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mas Mbak semua, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.